Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan GKI Cikarang hari ini. Doa dan harapan saya semoga Bapak Ibu, Saudara semuanya dalam keadaan yang baik, tetap semangat, bersukacita, dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup dan sumber kebenaran, pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 5 hingga 10 dengan tema pengorbanan Kristus, langkah transformasi. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 1940-an ada sebuah kisah tentang pengorbanan keluarga misionaris, termasuk suami istri yang bernama Wycliffe. Mereka memutuskan untuk melayani di daerah terpencil di Afrika. Mereka tidak hanya melakukan pekerjaan misionaris tradisional, tetapi juga memahami bahwa untuk memberdayakan dan membagikan pesan Injil secara efektif, mereka harus memastikan bahwa penduduk lokal dapat mengakses Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa banyak suku di Afrika memiliki bahasa yang belum ada terjemahan Alkitabnya. Tanpa akses teks Alkitab dalam bahasa mereka, penduduk lokal tidak dapat memahami ajaran Kristus secara mendalam. Saudara, keluarga Wycliffe berfokus pada tugas monumental menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa tersebut. Ini bukanlah pekerjaan mudah. Itu melibatkan belajar bahasa baru, memahami budaya lokal, dan bekerja sama dengan komunitas untuk memastikan bahwa terjemahan tersebut akurat dan dapat diterima. Tidak sekedar ritual, keluarga Wycliffe juga menunjukkan kepatuhan dengan menempatkan pelayanan praktis di atas ritual belaka. Mereka memahami bahwa tindakan nyata seperti menerjemahkan teks ke dalam bahasa lokal dan membekali komunitas dengan pengetahuan yang diperlukan adalah kunci untuk penyebaran iman yang efektif dan berdampak. Usaha mereka tidak hanya menyediakan akses ke Alkitab, tetapi juga memberdayakan komunitas untuk mengambil bagian aktif dalam mempelajari dan mengajarkan ajaran agama mereka. Ini menciptakan dampak jangka panjang yang melebihi praktek ritual tradisional dan mencapai kebutuhan mendalam komunitas. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hari ini kita merenungkan bagian penting dari kitab Ibrani yang berbicara tentang pengorbanan Kristus. Ibrani 10 ayat yang ke-9 berbunyi, dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua." Saudara, Yesus datang ke dunia dengan tujuan yang jelas, untuk melakukan kehendak Allah dan bukan untuk mengandalkan ritual-ritual lama. Dia membawa perubahan mendalam dengan memberikan tubuhnya sebagai korban yang sempurna. Perubahan ini menggantikan sistem korban yang tidak dapat menyempurnakan hati manusia. Dengan pengorbanannya, Yesus mengakhiri kebutuhan akan korban terus-menerus itu dan memberikan jalan baru untuk mendekati Allah. Kristus menunjukkan kepatuhan total kepada kehendak Allah. Kristus mengorbankan tubuhnya sebagai pengorbanan untuk keselamatan umat manusia. Dia tidak hanya mengikuti ritual, tetapi memberikan dirinya secara total untuk memenuhi kebutuhan terbesar umat manusia, yaitu penebusan dosa.
Saudara, Kristus membawa transformasi dari sistem hukum lama kepada hubungan baru dengan Allah. Melalui pengorbanannya, Dia mengubah cara berhubungan dengan Tuhan dari satu yang berdasarkan ritual dan aturan menjadi hubungan yang berdasarkan kasih dan pengampunan. Dia tidak hanya memenuhi hukum lama, tetapi juga mendirikan satu aturan baru yang menekankan hubungan yang lebih dalam dengan Allah dan kehidupan dalam kasih karunia. Saudara, teladan Kristus mengajarkan kita untuk memiliki komitmen yang sama terhadap tujuan ilahi dalam hidup kita. Dengan mengutamakan panggilan Tuhan dan berfokus pada dampak jangka panjang daripada kenyamanan pribadi. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, apa artinya semua ini bagi kita? Pertama, kita harus merenungkan apakah kita masih mengandalkan ritual-ritual religius atau upaya pribadi untuk mendekatkan diri kita pada Tuhan. Pengorbanan Kristus menunjukkan bahwa apa yang Tuhan inginkan dari kita adalah hati yang percaya dan rela, bukan sekedar tindakan ritual. Kedua, kita dipanggil untuk hidup dalam terang pengorbanan Kristus. Ini berarti kita harus hidup dengan kesadaran bahwa kita telah dikuduskan dan dipanggil untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengorbanan Kristus bukan hanya sekedar pengorbanan masa lalu, tetapi juga merupakan dorongan untuk kita hidup dalam iman dan ketaatan sehari-hari. Marilah kita bersyukur dan menghargai pengorbanan Kristus dengan cara hidup yang mencerminkan kasih dan pengorbanannya. Ini adalah cara merespon dengan benar terhadap kasih karunia yang telah diberikan kepada kita melalui pengorbanan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang menuntun kami untuk memahami arti pengorbanan yang sebenarnya. Bimbing kami dalam melangkah di setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi lemah tubuh, ataupun mereka yang dalam pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan, kiranya jamah dan kasihani kami. Pertolongan Tuhan sendirilah yang kiranya mampu mengangkat beban pergumulan kami. Biar kami selalu mengingat kasih pemeliharaan Tuhan dan senantiasa bersyukur apapun kehendak Tuhan dalam hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, demikian renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.